عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majelis yang insyaallah diberkahi ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala, selalu diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita dalam Ahadithul Akhlaq masih di bagian ke-10, itu tentang perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, perbuatan-perbuatan yang baik. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata atahul muhajirun faqalu ya Rasulullah ma ra'ayna qauman abdala min kathir wala ahsana muwasatan min qalil min qaumin nazalna baina adhhurihim laqad kafawna al-mu'nata wa ashrakuna fil mahna hatta laqad khifna an yadhhabu bil ajri kullihi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la ma da'awtumullaha lahum wa athnaitum alaihim. Rawahu at-Tirmidzi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, maka orang-orang muhajirun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian mereka menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tidak mendapati satu kaum yang mereka itu benar-benar memiliki harta dan memiliki keluasan kecuali mereka memberikan apa yang mereka miliki itu untuk kami. Walaupun di antara mereka hanya memiliki sedikit, tetap mereka membaginya. Kami datang kepada mereka dan mereka menanggung segala beban derita kami. Mereka pun mengikut sertakan kami dalam segala kebaikan-kebaikan, dalam segala kegiatan kebahagiaan yang mereka lakukan.
Sampai-sampai kami merasa khawatir. Sampai-sampai kami merasa khawatir mereka akan mendapatkan semua ganjaran kebaikan itu sedangkan kita tidak mendapatkan apa-apa. Maka Nabi SAW berkata, la, tidak. Mereka tidak akan melampaui kalian. Atau ya kata Nabi SAW, la ma da'utumullaha lahum wa athnaitum alaihim. Tidak, kalian tidak akan kehilangan ya kebaikan-kebaikan itu. Kalian tidak akan kehilangan pahala-pahala yang mereka dapatkan selama da'autumullaha lahum, ya, selama kalian mendoakan kebaikan untuk mereka. Wa athnaitum alaihim, dan kalian memberikan pujian atau memberikan penghargaan kepada mereka. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi SAW yang mulia ini pertama di sini menunjukkan keutamaan orang-orang Ansar. Ya, keutamaan orang-orang Ansar, ya, penduduk Madinah. Mereka itu adalah orang-orang yang dermawan. Bahkan ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ya, mengabarkan tentang mereka. Dan yang kedua, dalam hadis ini Nabi SAW menginformasikan kepada kita, orang-orang yang miskin pun, orang-orang yang tidak punya, tetap bisa mendapatkan pahala sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang kaya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala beliau mengatakan, wa hadza aidan babun ajibun futiha liman suni'a ilaihi ma'rufun wa huwa la yajidu ma yukafi'u bihi sani'an ma'ruf. Bab ini, ya, bahasan ini juga adalah satu bahasan yang ada di dalam syariat kita, syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang sangat menakjubkan, karena orang-orang yang diperlakukan dengan baik, ya, orang-orang yang diperlakukan dengan baik, sementara dia tidak punya apa-apa, tidak punya sesuatu untuk bisa membalas ya kebaikan tersebut, atau tidak punya apa-apa untuk bisa melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang berbuat baik kepadanya. Ya. Maka dalam hadis ini sebagaimana tadi Nabi katakan, la ma da'utumullaha lahum. Kalian tidak akan kehilangan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang kaya. Tidak akan kehilangan kesempatan itu. Nah, syaratnya apa? Da'utumullaha lahum. Kalian mendoakan mereka yang berbuat baik kepada kalian. Wa athnaitum alaihim, atau wa athnaitum bil ajri alaihim. Kalian ya, menghargai, ya, memuji ya mereka atas kebaikan yang mereka lakukan itu. Nah. Fal ansar istadafu al muhajirin wa nasafuhum fi amwalihim wa buyutihim. Lihat nih, orang-orang Ansar, jemaah sekalian. Orang-orang Ansar mereka menjamu, ya, melayani tamu-tamu mereka, yaitu orang-orang muhajirin, penduduk Makkah. Setengah harta orang-orang Ansar ini diberikan kepada kaum muhajirin. Bahkan mereka juga diberikan tempat ya di dalam rumah-rumah mereka. Makanan yang mereka makan itu juga yang mereka berikan kepada tamu-tamu mereka. Wa ahsanu ilaihim ihsanan 'azima. Dan semua bentuk kebaikan, ya, semua bentuk kebaikan telah dilakukan oleh orang-orang Ansar untuk kaum muhajirin.
Faqala al-muhajirun, sehingga itu orang-orang muhajir mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, laqad kafauna ay al-ansar. Mereka orang-orang Ansar telah menanggung ya beban hidup kami. Ya. Telah menanggung segala kebutuhan kami. Wa asyrakuna fil mahna. Mereka juga melibatkan kami dalam segala ya, kebaikan-kebaikan, dalam segala kebahagiaan mereka. Mereka ikut sertakan kami. Hatta laqad khifna, ya, sampai-sampai kami merasa khawatir yadhhabu bil ajri kullihi. Mereka akan pergi membawa semua pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang tersisa bagi kami. Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal lain yang kita perhatikan dalam hadis ini yaitu orang-orang muhajirin. Kenapa mereka mengatakan demikian? Mereka datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, "Dzalika hirsan minhum 'alal ajri was thawab." Ucapan mereka ini, pengaduan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa mereka itu memiliki semangat, memiliki keinginan yang kuat untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di orang-orang Ansar memberikan harta mereka, menjamu mereka dengan semua yang mereka miliki. Sedangkan orang Ansar, orang Muhajirin tidak punya apa-apa. Karena mereka orang-orang yang berhijrah, yang mereka tinggalkan semua ya, harta mereka di Makkah. Maka Nabi SAW memberikan jawaban kepada mereka apa? La ma da'autumullah lahum wa athnaitum alaihim. Kalian tidak akan kehilangan kesempatan itu. Tidak akan kehilangan kebaikan-kebaikan itu. Dan mereka tidak akan membawa semua pahala itu. Syaratnya apa? Da'autumullah lahum. Berdoa. Doakan, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuk mereka yang telah berbuat baik kepada kalian. Wa athnaitum alaihim, dan kalian memberikan penghargaan kepada mereka. Kalian memuji kebaikan-kebaikan mereka. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan bahwasanya al-faqir yudriku biqaulihi wa niyyatihi ma yudrikuhul ghaniyyu bifuduli malihi. Ya, Nabi SAW mengingatkan kita di sini jemaah sekalian bahwa orang yang fakir, orang yang tidak punya apa-apa, dia bisa mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang kaya. Dengan apa? Dengan ucapannya dan dengan niatnya. Ada dalam riwayat, dalam hadis Nabi SAW katakan, ya, tidak boleh kita iri kecuali kepada dua golongan. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang berilmu. Dia berilmu, dia mengamalkan dan dia mengajarkan. Yang kedua, orang-orang yang punya harta. Dia punya banyak harta dan kemudian dia infakkan, dia sedekahkan, ya, dia salurkan ke jalan yang baik. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang memiliki keterbatasan dari sisi pemahaman yang mungkin kurang, ya, sehingga dia tidak menjadi orang yang berilmu sebagaimana para ulama? Apakah dia tidak mendapatkan keutamaan daripada ilmu itu? Dia bisa mendapatkan keutamaan ilmu itu. Bagaimana caranya? Dengan niatnya. Ya. Dengan niat yang dia miliki, saya ingin mendapatkan kebaikan, keutamaan daripada ilmu, maka
informasi-informasi tentang ilmu yang berkaitan dengan ulama, perkataan seorang ulama dia sebarkan. Pernah kita sebutkan termasuk dalam hal ini ya, menyebarkan informasi jadwal-jadwal kajian. Ada orang yang dia cari-cari di mana tempat kita belajar, di mana tempat kita ngaji. Dia dapat, oh ini dari akunnya siapa ini? Ya, fulan misalnya. Lalu kemudian dia tanya di mana alamatnya, di sini. Dia datang. Dapat kebaikan tidak? Dia dapat kebaikan. Apa yang didapat oleh orang yang datang ini karena informasi darinya, maka apa yang Allah berikan kepadanya juga diberikan kepada orang tersebut. Dia memberikan informasi ini. Ya. Menjadi fasilitator, ya, menjadi fasilitator tersampainya ilmu dari seorang ulama, maka yang menjadi fasilitator ini pun mendapatkan keutamaan daripada ilmu itu. Harta, ya, tidak punya harta tapi ingin mendapatkan pahala sebagaimana orang yang bersedekah tadi. Ya. Dia punya keinginan, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan saya harta, maka harta yang saya miliki itu akan saya salurkan sebagaimana orang itu menyalurkannya. Dari niat itu dia sudah mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang fakir tidak akan kehilangan, ya, kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dengan mendoakan orang-orang kaya yang berbuat baik kepada kita, ya, memuji mereka, menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, ya tentu bukan di hadapan mereka. Ya, bukan di hadapan mereka ataupun ya, ada bersama dia dan di depan orang banyak, ya jangan. Ya. Jadi kita mendoakan ketika dia berikan kita doakan. Ya. Atau ya kita mendoakan tanpa sepengetahuan orang yang memberikan kebaikan kepada kita ini. Ya. Memuji dia di hadapan dia tanpa ada orang lain. Ya. Memuji dia di hadapan orang lain tanpa ada dirinya. Bisa dipahami ini? Karena di dalam hadis Nabi SAW itu ada dalam bahasan di Riyadhus Shalihin. Ya, Nabi SAW mengatakan siapa yang memujimu di depan orang banyak maka apa yang dilakukan? Hah? Kalau ada orang yang memuji kita di hadapan orang banyak, apa yang dilakukan? Apa? Taburkan atau lempar dia dengan pasir. Ya. Karena dia bisa merusak niat perbuatan kebaikan kita kepadanya. Ya. Sehingga itu kalau kita mau memuji seorang, ya, di hadapan orang banyak, ya, jangan ada dirinya. Nah, itu berbahaya. Ya, bisa merusak niatnya dan bisa menjadikan dia bangga atau bahkan ya, bisa mengantarkan dia menjadi orang yang sombong waliyadzubillah. Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis ini Nabi SAW mengingatkan kita bahwasanya orang-orang fakir pun itu bisa mendapatkan, ya, kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh orang-orang kaya dengan ucapan mereka dan dengan apa? Dengan niat-niat mereka. Fa innal ansara badalu amwalan katsiran lil fuqara'il muhajirin. Ya, orang-orang Ansar mereka telah menyalurkan, ya, harta mereka untuk orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Bal qasamuhum amwalahum wa atharuhum ala anfusihim. Harta mereka dibagi dua, ya, tempat tinggal mereka, bahkan mendahulukan diri, ya, orang-orang Ansar ini, ya, mendahulukan diri orang-orang muhajirin daripada diri mereka sendiri. Bahkan ada kisah yang paling menakjubkan, ya, seorang Ansar dengan seorang muhajir. Sahabat Ansar yang bernama Sa'ad bin Rabi'ah, ya, Sa'ad bin Rabi'ah dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Abdurrahman bin Auf. Jadi Nabi SAW ketika beliau tiba di Madinah, ya, beliau mempersaudarakan orang-orang Ansar dengan orang-orang Muhajirin. Ya. Ini disebut dengan ta'akhi, ya, dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Ya.
Nah, Sa'ad bin Rabi'ah radhiyallahu anhu ya dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abdurrahman bin Auf. Nah, Sa'ad bin Rabi'ah radhiyallahu anhu beliau berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Saya ini termasuk orang kaya di Madinah dari kalangan Ansar. Saya termasuk orang kaya. Ini separuh harta saya untukmu. Separuh harta saya untukmu. Saya punya istri 2. Silahkan lihat mana yang kamu tertarik. Sebutkan namanya. Saya akan ceraikan dia selesai masa iddahnya engkau nikahi." Sampai seperti ini jemaah sekalian. Kedermawanannya orang-orang Ansar. Dan ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hasyr ayat ke-9. "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa may yuqashuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Allah Subhanahu wa taala ya gambarkan di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-9. Orang-orang yang mereka lebih dulu menempati ya kota Madinah ya dengan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai orang-orang Muhajirin. Ya, yaitu penduduk Madinah, orang-orang Ansar, mereka mencintai orang-orang Muhajirin. Ya. Tidak ada sedikit pun ya di dalam dada mereka, dalam hati mereka rasa ya, kalau mungkin kita bahasakan apa ya nafsi-nafsi begitu, tidak, masih pilih-pilih, oh ini begini tidak. Apa yang mereka butuhkan ya, yang dibutuhkan oleh orang-orang Muhajirin diberikan. Dan bahkan mereka orang-orang Ansar mendahulukan orang-orang Muhajirin. Ini dalam istilah kita disebut ithar. Sekalipun mereka butuh, tetapi karena ada saudara mereka yang lebih butuh, didahulukan saudara mereka. Dan ini jemaah sekalian di zaman kita sekarang sangat langka. Ya, di zaman kita sekarang sangat langka. Dan siapa yang ya, menundukkan dirinya, menundukkan nafsunya dan keinginan-keinginan seperti itu, dia dahulukan saudaranya untuk membantu saudaranya, ya, maka mereka inilah orang-orang yang beruntung. Ya. Dan sepertinya di zaman kita sekarang ini perlu untuk selalu kita baca, selalu kita sebutkan ya kisah-kisah orang-orang soleh dahulu, bagaimana persaudaraan mereka, bagaimana mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada seorang yang datang kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Uhibbuk, aku mencintaimu." Ya. Maka sahabat ini mengatakan, "Engkau siap hartamu menjadi hartaku, ya, milikmu menjadi milikku?" Wah, kayaknya berat. Oh, kalau begitu ya jangan dulu. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan di masa lalu di kalangan para sahabat, para tabi'in, orang-orang soleh dahulu, mali maluk. Ya, hartaku adalah hartamu. Irdi irduk. Kehormatanku kehormatanmu. Dami damuk. Darahku darahmu. Ini persaudaraan yang dibangun ya oleh para salafus saleh dahulu. Dan ini yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beriman, ya orang-orang yang beriman itu seperti apa? Kal jasadi al-wahid. Pernah kita sebutkan juga ada seorang yang dia lagi safar, dia pergi, lagi tidak di rumah, yang di rumah cuma ada istri dan pembantunya. Maka singgahlah seorang, dia bertanya, "Ada fulan?" "La, dia lagi safar." "Baik, saya minta dulu anunya, tabungannya."
Maka sang pembantu dan istrinya ini keluarkan. Dia lihat, diambil setengahnya, dia berikan. Ya, nanti kalau dia datang sampaikan salam saya. Begitu suaminya pulang, ada yang singgah? Ada. Siapa? Si fulan. Apa yang dia lakukan? Dia minta separuh daripada tabunganmu. Idzan huwa akhi. Kalau begitu dia adalah saudara. Pernah juga ya di kalangan para tabi'in ada orang-orang yang berbicara tentang persaudaraan. Mereka berbicara tentang persaudaraan. Maka datang ya salah seorang ya alim di antara mereka bertanya, hal adkhala ahadukum yadahu fi jaybihi wa akhadha ma fi jaybihi wa la syai'a fi qalbihi. Apakah salah seorang di antara kalian memasukkan tangannya di kantong temannya dan dia mengambil apa yang ada dalam kantongnya, sementara yang punya kantong tidak merasa apa-apa, tidak merasa berat? Mereka mengatakan, kita belum sanggup. Idzan lastum ikhwan. Kalau begitu kalian belum bersaudara. Kalau di zaman kita sekarang kira-kira gimana? Dan ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah sampai di Madinah, apa yang pertama kali dikuatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Persaudaraan. Dan itu yang tercipta. Dami damuk, mali maluk, irdi irduk. Sebelumnya yang dikuatkan oleh Nabi SAW apa? Akidah. Ketika di Makkah dikuatkan oleh Nabi SAW akidah mereka. Sehingga dua kekuatan ini, kekuatan akidah dan kekuatan ukhuwah, ini tidak akan merobohkan, tidak akan meruntuhkan bangunan keislaman seorang. Dan Nabi SAW juga sudah mengabarkan syaitan laknatullah alaih. Ya, syaitan laknatullah alaih, dia sudah putus asa mau mengajak manusia untuk menyembahnya, untuk berbuat kesyirikan. Sudah hampir putus asa karena dia dapati orang-orang kuat dalam bertauhid. Maka apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Memprovokasi orang-orang yang beriman supaya bermusuhan. Maka ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita sadari. Dan ahlus sunnah wal jamaah, para salafus saleh dahulu, mereka senantiasa memperhatikan masalah ukhuwah ini, persaudaraan di atas kalimat tauhid. Persaudaraan yang mereka bangun tidak mengesampingkan at-tanasuh, saling menasihati. Kalau meninggalkan nasihat karena nanti dia semua pergi kalau orang mau nasihati, biar saja, orang bersatu saja, itu bukan persaudaraan. Ya, itu bukan persaudaraan. Bisa dikatakan itu sebagai persaudaraan, tapi persaudaraan di atas kepentingan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang orang-orang Ansar, bagaimana kedermawanan mereka, kecintaan mereka kepada saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin. Dan ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sepertinya berat sekali kita mempraktikkan sekarang ini. Ya, tetapi ya, ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang mampu melakukan ini adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di antaranya adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang para mujahid bahkan para nabi cemburu karena itu tidak diberikan kepada selain mereka. Yaitu diberikan mimbar yang memancarkan cahaya. Ini diberikan kepada orang-orang yang saling mencintai karena
Allah Subhanahu wa taala. Al-mutahabbina fillah. Dan ingat jemaah sekalian, saling mencintai karena Allah, ya. Karena saudara kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mencintainya. Ketika dia berbuat maksiat, jatuh dalam kemaksiatan, kita pun menegurnya. Dan cara menegur orang yang mencintai seperti apa? Cara memperingatkan. Orang yang mencintai memperingatkan orang yang dicintai, bagaimana caranya? Apakah dengan menyingkap keburukannya, menyebarkan keburukannya, lalu kemudian berkata ini adalah bentuk nasihat kepadanya? Haji, nah, itu bukan memberi nasihat, tapi itu kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ta'ir, menjatuhkan. Memberi nasihat ini juga sudah diajarkan oleh para salafus saleh dahulu. Ajak dia baik-baik, genggam tangannya, pergilah menjauh dari orang lain, lalu kemudian ingatkan. Dan nasihat itu pahit. Nasihat itu pahit untuk diterima. Sudah dengan cara yang baik pun itu masih berat untuk diterima. Apalagi kalau dengan cara yang tidak baik. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya juga mengingatkan kepada teman-teman semuanya, kalau kita mau menasihati secara umum tentang perbuatan bid'ah, tentang perbuatan maksiat yang dilakukan oleh mayoritas misalnya kaum muslimin, ya buatlah dengan cara yang baik. Jangan membuat dengan cara-cara yang justru orang menolak kebenaran itu, menolak nasihat itu bukan karena isi nasihatnya, tapi karena cara menasihatinya yang tidak baik. Dan ini banyak terjadi. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para muhajirin, ya sahabat muhajirin, mereka khawatir, ya orang-orang Ansar, ya sahabat-sahabat Ansar, ya, menjadi orang yang lebih utama daripada mereka dalam kebaikan-kebaikan. Lalu kemudian ya orang-orang muhajir ini tidak mendapatkan kebaikan apa-apa, ya, sehingga mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan ini. Ya. Jemaah sekalian ini dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, hatta khafa al-muhajiruna an yafduluhum wa yafutahum ma yu'tal ansaru min ujurin ala nafaqatihim wa badli amwalihim, wa hadha ma'na qaulihim khifna an yadhhabu bil ajri kullihi ay ats-tsawab. Jadi orang-orang muhajirun mereka khawatir, ya, semua kebaikan-kebaikan itu didapatkan oleh orang-orang Ansar karena ya mereka telah mencurahkan, telah memberikan seluruh harta mereka, ya, untuk khidmat, ya, untuk menjamu orang-orang muhajirin, ya. Lalu kemudian orang-orang muhajirin tidak mendapatkan apa-apa. Mereka orang-orang muhajirin juga ingin mendapatkan kebaikan. Apa yang bisa dilakukan? Ya, jadi mereka datang kepada Nabi bertanya, apa kira-kira yang bisa kita lakukan supaya mendapatkan juga kebaikan sebagaimana yang didapat oleh kaum Ansar. Ya, ya, maka Nabi SAW katakanlah, ya, kalian tetap akan mendapatkan, ya, keutamaan, akan tetap mendapatkan, ya, pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan cara, ya, mendoakan mereka, mendoakan kebaikan kepada mereka, ya, dan menghargai atau memuji, ya, kebaikan mereka itu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man suni'a ilaihi ma'rufun fal yujzi'hu fa in lam yajid ma yujzi'hu fal yuthni alaihi fa innahu idza athna faqad syakarahu wa in katamahu faqad kafarahu wa man tahalla bima lam yu'ta fa ka'annama labisa thawbai zurin. Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diperlakukan dengan baik,
dibuatkan kepadanya satu kebaikan atau diberikan kepadanya satu kebaikan, falyujzihu, maka balaslah, ya, balaslah kebaikannya itu. Fa in lam yajid ma yujzihu falyuthni alaihi. Kalau tidak ada yang bisa dia berikan untuk membalas kebaikannya, falyuthni alaihi, maka hargailah. Ya. Ya, dengan bentuk apa penghargaannya? Dengan memujinya misalnya. Fa innahu idza athna faqad syakarahu. Kata Nabi SAW, kalau dia menghargainya dengan pujian, Masya Allah, ya, disebutkan kebaikan-kebaikannya juga di belakangnya, ya, kepada orang lain, ya, Masya Allah, fulan ini dia orangnya baik sekali, ya, dia selalu memberi, ya, dia ya, menolong orang dan sebagainya, maka itu adalah bentuk terima kasih kita kepadanya, ya, itu bentuk kebaikan kita kepadanya. Wa in katamahu faqad kafara, dan kalau dia sembunyikan kebaikan-kebaikan itu, ya, maka dia telah mengingkarinya. Berarti dia tidak mensyukuri, ya, kebaikan yang dilakukan oleh saudaranya kepada dirinya. Wa man tahalla bima lam yu'ta fa ka'annama labisa thawbai az-zur. Dan siapa yang, ya, menghiasi dirinya, yang mengaku-ngaku berbuat baik padahal dia tidak berbuat baik, maka sesungguhnya dia ibarat orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di adzan dulu, kita lanjutkan setelah adzan. Sallallahu alaihi wasallam. Fadhil. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menyebutkan fal yujzihu ay fal yukafi man sana'a ilaihi al-ma'rufa mulaqatan lil ihsani bil ihsan walil ma'rufi bil ma'ruf. Adalah dia membalasnya, ya, kebaikan yang telah dia berikan itu dibalas, ya, dia membalas kebaikan tersebut, ya, sebagai bentuk apa? Penghargaan, ya, kepadanya, yaitu kebaikan dibalas dengan kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan. Ya. Tidak ada kebaikan kecuali, ya, dibalas juga dengan kebaikan. Wa idza kana ghairu mustati'in 'ala al mukafaati yuthni ala man kafa'ahu khairan wa yad'u lahu hatta yara annahu qad kafa'ahu. Dan kalau dia tidak mampu untuk membalas dengan, ya, kebaikan yang serupa, maka hendaklah dia, ya, menghargainya, ya, memujinya, ya, ya, dengan sebagai bentuk balasan dari kebaikan yang dia berikan itu, dan mendoakannya, ya, doa kebaikan, ya, dan doa kebaikan yang dia ucapkan untuk orang yang berbuat baik ini, ya, sebaik mungkin doa itu. Dan biasanya jemaah sekalian, kalau kita, ya, ketemu dengan orang-orang Arab, ya, orang-orang Arab yang, ya, pada umumnya, apalagi yang solehnya, ya, sedikit saja yang antum bantu dia, Masya Allah, jazakallahu khair, hiyakallah, ya, Allah yus'iduk, doa-doa kebaikan semua yang disebutkan. Semoga Allah memberikan balasan yang baik untukmu, semoga Allah menjadikan kau orang yang berbahagia, ya. Allah yasahhil umurak, Allah memudahkan urusan-urusanmu. Doa-doa terbaik diberikan. Nah, dan itu adalah, ya, balasan terbaik. Ya, itu adalah balasan terbaik ketika kita tidak mampu, ya, membalas, ya, dengan, ya, serupa dengan apa yang dia berikan. Kemudian dari Usama ibnu Zaid radhiyallahu anhu, beliau berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khaira faqad ablagha fi tsana." Barang siapa yang diperlakukan dengan baik, ya, barang siapa yang diperlakukan dengan baik, ya, atau diberikan kepadanya kebaikan-kebaikan, lalu kemudian dia berkata kepada orang yang berbuat baik tersebut, jazakallahu khaira, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu dengan kebaikan, faqad ablagha fis sana, maka sungguh dia telah menghargainya dengan setinggi-tinggi penghargaan. Dia telah memujinya dengan pujian yang tertinggi. Di sini perhatikan ya Mas kalian, ya, ucapannya jazakallahu khaira. Sering kita dapati cuma jazakallah, ya, semoga Allah membalasmu. Lanjutkan jazakallahu khaira, jazakallahu khairan. Ini bagi laki-laki. Kalau yang berbuat kebaikan itu adalah perempuan, jazakillahu khaira. Kalau yang berbuat kebaikan itu orang banyak, jazakumullahu khaira. Tapi biasanya kita satu orang yang berbuat kebaikan tetap kita katakan jazakumullahu khaira. Ya, tidak apa-apa, itu bentuk penghargaan, bentuk penghormatan juga kita kepada dia. Nah, fassana'u alaihi yatanawalu du'a lahu bi dhahril ghaib. Jadi penghargaan atau pujian, ya, pujian kepada orang yang berbuat baik kepada kita itu meliputi doa, ya, mendoakan kebaikan untuk orang yang berbuat baik tersebut, ya, inda dhahril ghaib atau bi dhahril ghaib, tanpa sepengetahuan orang yang didoakan itu. Nah, ini ada keutamaan khusus lagi. Ya, ada keutamaan khusus lagi bagi orang yang mendoakan saudaranya. Ini sudah kita sampaikan pada, ya, pertemuan yang lalu. Ya. Nabi SAW sebutkan, ya, siapa yang mendoakan saudaranya, ya, inda dhahril ghaib, ya, tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat juga mengaminkan serta mengatakan, ya, walaka mithluhu, dan bagimu pula doa yang sama. Nah. Baik. Wa yatanawalu dzikruhu bil khairi wal ihsan. Juga sana, ya, penghargaan kepada orang yang berbuat baik kepada kita juga mencakup, ya, kita menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Ya. Menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Wa ablagu ma yakunu tsana an taqula jazakallahu khaira. Dan yang melebihi itu, melebihi dari kita mendoakannya atau memujinya adalah ucapan kita jazakallahu khaira. Karena sejatinya jemaah sekalian, kita tidak mampu untuk membalas kebaikannya, sehingga kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan balasan kebaikan untuknya. Dan ini yang memberikan kebaikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Permintaan siapa? Permintaan kita. Kita meminta kepada Allah, Allah kabulkan dan diberikan kebaikan kepadanya, maka itu adalah sebaik-baik balasan. Jangan pelit jemaah sekalian, jangan pelit kita untuk mengucapkan jazakallahu khairan. Tapi kalau kita mampu untuk membalas dengan materi misalnya sebagaimana dia berikan, ya berikan, jangan pungkili. Kadang kita, ya, beralasan ya sudah cukup dengan jazakallahu khairan saja. Ya. Tapi itu hanya, ya, hilah saja. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa qaulu ba'dhin nas fi hadzal maqam jazakallahu alfa khairin yaqsudu takthir al mukafa'ah tadyiqun lil wasi'. Lianna kalimata khairan fi jazakallahu khaira ja'at nakiratan fi hadha siyaq fatufidu kathratil jaza' wa 'idhamihi fala yuhsaru bi alfin. Alaysa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ablagha fi tsana. Jadi jemaah sekalian, kata beliau di sini, kadang kita dapati ada orang yang mengatakan jazakallahu alfa khairin, semoga Allah memberikan balasan padamu 1000 kebaikan.
Nah ini dia sudah membatasi. Ya, dia sudah batasi hanya 1000 kebaikan. Padahal Nabi SAW katakan, ya, faqala li fa'ilihi man suni'a ilaihi ma'rufan faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan. Nah, sini khairan di sini dalam bentuk apa? Nakirah. Dan ada kaidah di dalam bahasa Arab, ya, kalau menyebutkan nakirah, ya, dengan siap ini, dengan redaksi seperti ini, maka itu memberikan makna luas, memberikan makna umum, ya. Maka dalam hal ini ketika kita ucapkan jazakallahu khairan, maka segala bentuk kebaikan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang kita doakan, ya. Maka jangan dibatasi, ya. Dan Nabi SAW dalam ayat ini, dalam hadis ini sudah mengatakan ablagha fi sana, itu sudah, ya, setinggi-tingginya, ya, sebanyak-banyaknya, ya, balasan, ya, yang dia berikan itu. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sahabat Nabi SAW, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau ya'lamu ahadukum ma lahu fi qawlihi li akhihi jazakallahu khairan la aktsara minha ba'dukum li ba'din." Kalau seandainya salah seorang di antara kalian mengetahui apa yang akan dia dapatkan, balasan apa yang akan dia dapatkan dari ucapannya kepada saudaranya, jazakallahu khaira, maka tentu sesama kalian itu akan saling apa? Mengucapkan itu sebanyak-banyaknya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan pada saudara kita jazakallahu khaira, ya, kita sudah, ya, apa? Menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala keterbatasan kita serahkan kepada Allah yang Maha mampu untuk memberikan balasan kepadanya, ya. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kebaikan kepada kita, ya. Kita sudah ucapkan di depannya, belum lagi kalau kita ucapkan di belakangnya, ya. Jazahullahu khairan, Allahumma yassir amrahu, ya, ya Allah mudahkan urusan-urusannya. Ada malaikat yang mengatakan amin wala kamitsluhu. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pelit, ya, untuk sekedar mendoakan, ya. Fama a'zamu hadhihi al-kalimah wa ablaghaha fi ats-tsana'i, fama a'zama hadhihi al-kalimah wa ablaghaha fi ats-tsana'i ala ahli al-ma'ruf wal ihsan lima fiha min i'tirafin bit taqsir wa 'ajzin 'anil jazaa wa tafwidul jazaa'i ila Allah liyajziyahum awfal jazaa wa atammah, kama qala ba'duhum idza qasurat yadaka bil mukafa'ah falyatul lisanuka bisyukri wad du'a'i bil jazaa'il awfa. Ya, dan ucapan ini jemaah sekalian sungguh sangat agung, ya, sangat besar manfaatnya untuk orang yang berbuat kebaikan, ya, dan juga untuk orang yang mengucapkannya. Dia termasuk, ya, digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam orang yang bersyukur. Ya, karena Nabi SAW juga katakan, ya, la yashkurillaha man la yashkurin nas, ya, atau la yashkurullaha man la yashkurun nas. Ya. Tidak dianggap, ya, tidak dianggap orang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada perkataan, ya, sebahagian dari, ya, para salaf hadhil ummah, idza qasurat yadaka bil mukafaah, kalau tanganmu terbatas untuk memberikan, ya, balasan yang baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepadamu, falyatul lisanaka bisyukri, maka, ya, ya, panjangkan lidahmu, ya, maksudnya di sini, ya, bukan bakar lota, tapi panjangkan lidahmu di sini dengan selalu berdoa, ya, selalu mendoakan orang yang berbuat
baik tersebut. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia diberikan balasan yang melimpah. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terakhir dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ista'adza billahi fa'idhuhu wa man sa'ala billahi fa'atuhu wa man da'akum fa'ajibuhu wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuhu. Siapa yang meminta perlindungan ya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka lindungilah dia. Ya. Dan siapa yang meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka berikanlah. Wa man da'akum, siapa yang mengundang kalian, fa'ajibuhu, maka datanglah. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan mereka. Fa in lam tajidu, ya, jika kalian tidak mendapati apa-apa untuk membalas kebaikan mereka, fad'u lahu, ya, maka doakanlah kebaikan untuknya, hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu, ya, doakanlah dia dengan doa kebaikan sampai kalian melihat bahwa doa itu sudah cukup, ya, untuk membalas kebaikan-kebaikannya. Nah, beliau katakan, ay man sana'a ilaikum ma'rufan qalla aw kathura fakafi'uhu ala ma'rufihi. Siapa yang berbuat baik kepada kalian sedikit ataupun banyak, maka balaslah kebaikan itu, ya, balaslah dengan hal-hal yang baik pula. Wa dzalika bi'itahihi mithla ma a'ta, yaitu dengan memberikan sebagaimana apa yang dia berikan. Au ahsan minhu, atau yang lebih baik dari apa yang dia berikan. Mujazatan li ihsanihi, sebagai balasan dari kebaikan yang dia lakukan. Wa idza kana al-mar'u laisa 'indahu qudrah wala tamakkun fa 'alaihi an yajtahida bid-du'a liman ahsana ilaihi wa tsana'i 'alaihi khairan. Kalau dia tidak punya apa-apa untuk membalasnya, ya, maka hendaklah dia bersungguh-sungguh untuk mendoakan orang yang berbuat kebaikan kepadanya itu dan memujinya, ya, atas kebaikan-kebaikan yang dia telah lakukan. Karena dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Ya, dianggap tidak bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Juga dari Al-Ash'ath Ibnu Qais radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ashkaran nasi lillahi ashkaruhum linnas. Sungguhnya orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling berterima kasih kepada manusia. Wa hadha syukruhu wa jazaa'un 'ala ma yassarahu Allahu 'ala yadayhim minal khair, haitsu ja'alahum subhanahu wasa'ita wa asbaban fi husulihi wa aujaba lahum bi hadzal haqq asy-syukr faja'ala syukruhum min syukrihi subhanahu. Jadi jemaah sekalian, syukur, ya, bentuk terima kasih yang dilakukan oleh seorang kepada orang yang berbuat baik kepadanya ini, itu adalah apa? Bentuk dari Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan urusannya. Ya. Ini ada orang yang berbuat baik kepada kita. Itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan urusan kita melalui orang tersebut. Sehingga kalau kita tidak berterima kasih kepadanya, itu sama dengan tidak bersyukur kepada Allah. Kita mendapatkan kemudahan, ya, karena ada orang yang membantu kita. Itu bukan semata-mata dia datang membantu, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hatinya untuk membantu kita, untuk memberikan kebaikan kepada kita. Ya, ini makna, ya,
apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yati fi muqaddami haula'ir rusuli wal anbiya'i alaihimus salam fahum al-wasa'id baina Allah wa baina khalqihi fi bayani dinihi wa irsyadi ibadihi wa dalalatihim alaihi. Wa aujaba syukral walidain biqaulihi anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir id ja'alahum sababal ijadi lil waladi wal qiyam ala masalihil waladi tarbiyatan wa tansyiatan. Dan orang-orang yang paling depan ya menjadi perantara ya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kita, yaitu para rasul, para nabi. Yang kedua siapa? Orang tua kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan secara khusus, anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kedua orang tuamu. Dan hanya kepadakulah tempat kembali. Karena orang tua kita ada di dunia. Artinya melalui orang tua kita Allah Subhanahu wa taala wujudkan kita di dunia ini. Sehingga itu durhaka kepada orang tua itu termasuk dosa besar, dosa terbesar setelah perbuatan kesyirikan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk terima kasih kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk kesyukuran kita kepada orang tua kita, terima kasih kita kepada orang tua kita, yaitu dengan berbakti kepada mereka, dengan mendoakan mereka. Doa kebaikan untuk kedua orang tua kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha syukrul ulama. Demikian pula ya kita berterima kasih kepada para ulama. Faqad ja'alahum sababan fi ta'allumihim dinallahi likaunihim warrathal anbiya'i wa hamalata wadhifatihim. Wa syukru waliyil amr id ja'alahu sababan lil amni fi biladihi wal hukmi baina ibadihi. Nah, juga kita berterima kasih kepada para ulama, mendoakan para ulama. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka, ya para ulama ini ya, perantara ya, kita mendapatkan ilmu, ya, kita mengetahui mana yang hak, ya mana yang batil. Ya. Mereka adalah pewaris para nabi. Melalui lisan-lisan para ulama kita mengetahui mana sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita berterima kasih kepada pemimpin. Karena adanya pemimpin maka negara aman. Coba kalau tidak ada pemimpin, kacau. Ya, kacau negara. Ya. Nah, bentuk terima kasih kita kepada pemimpin kita dengan mendoakan kebaikan buat mereka. Dan termasuk ciri, ya termasuk ciri, kriteria, salah satu kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Ya. Sampai-sampai ya salah seorang dari kalangan tabi'in ya ketika ditanya, kalau engkau memiliki satu doa yang kau tahu doa itu pasti diijabah, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa apa yang engkau akan ucapkan? Apa yang dikatakan? Saya akan berdoa supaya Allah menjadikan pemimpin, ya pemimpin kita adalah pemimpin yang soleh, pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ditanya, kenapa tidak berdoa untuk kebaikan dirimu? Kalau doa untuk kebaikan diriku itu hanya untuk diriku saja. Tapi kalau berdoa untuk pemimpin, kebaikan pemimpin, ya Allah Subhanahu wa taala kabulkan, maka kebaikan itu akan merata kepada orang banyak.
Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha idza an'ama Allahu 'alal mar'i ni'matan biwasitati 'abdin min 'ibadihi fi jalbi naf'in aw daf'i dharrin wajaba 'alaihi syukru. Ya, maka apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seorang melalui perantara seorang hamba, ya, seorang manusia, baik itu nikmat, ya, kebaikan yang dia peroleh atau dia dihindarkan dari keburukan, wajib alaihi syukruhu, maka wajib baginya untuk berterima kasih kepadanya. Wal mun'imul haqiqiyyu fi dzalika kullihi huwallahu ta'ala. Dan pemberi nikmat yang hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berterima kasih kepada orang itu, sejatinya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menggerakkan orang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa wajaba syukruhu ta'ala ala dzalika kullihi, thumma syukru man ja'alahum subhanahu sababan liwujudi hadhihi an-ni'am wa syukruhum min syukrillahi subhanahu wa man la yashkuruhum la yashkurullah. Sehingga itu orang yang tidak berterima kasih kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita, orang-orang yang telah mengantarkan kita pada satu, ya, kebaikan dalam kehidupan kita, ya, itu dianggap tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, falladzi la yashkurun nasa ala ma yalqahu minhum min ma'rufin wa ihsanin lam yashkurillah. Jadi orang-orang yang tidak berterima kasih kepada manusia sebagai bentuk balasan dari kebaikan yang mereka berikan kepadanya, maka sejatinya dia tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah. Li'anna Allah azza wa jalla amarahu bi syukrihim wa da'ahu ila dzalika falam yashkurhum. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, ya, setiap kita untuk bersyukur kepadanya. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Dan memerintahkan, mengajak kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yakunu bidzalika syakiran lillahi taala. Maka orang yang tidak berterima kasih tadi tidak dianggap orang yang bersyukur kepada Allah. Li'annahu lam yuti' Allah jalla wa ala fima amara bihi. Karena dia dianggap orang yang tidak menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa li'anna Allah azza wa jalla sakharahum wa ja'ala al-ma'ruf alladhi wasala ilaihi min jihatihim. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan, ya, kebaikan-kebaikan, ya, untuk dirinya, ya, orang yang diperlakukan dengan baik ini melalui orang-orang yang berbuat baik tadi. Nah, wa ajrahu lahu ala aidihim famin syukrillahi subhanahu wa ta'ala ala ni'matihi an yashkura man ja'alahu Allah ta'ala sababan fi wusuliha. Siapapun yang menjadi wasilah, yang menjadi perantara kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan manfaat atau terhindar dari keburukan, dari mudarat, bersyukurlah kepadanya, berterima kasihlah kepadanya, ya, dan itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekira ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjadikan kita, ya, orang-orang yang bersyukur kepadanya, ya, dan juga orang-orang yang bersabar, ya, karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan tentang kriteria orang yang beriman itu, ya, adalah yang bersyukur dan yang bersabar. Ya. Baik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله